Malaikat sing nyatet iku bingung. Iki tergolong di surga apa neraka? Surga diterus malaikat bingung. Karepmu. Saking bingungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, sebelum kita memulai ngaji, monggo bersama-sama kita berdoa dan salam kepada Rasulullah dengan harapan satu, semoga kita semuanya termasuk diakui sebagai umat beliau, dan yang kedua, kelak kita mendapatkan syafaatnya dan berkumpul ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sambil dibayangkan seolah-olah kita berada dekat dengan makam Rasulullah Muhammad SAW. Ditirukan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Quddusu, Ya Salamu, Ya Azizu, Ya Alimu, Ya Karimu, La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bersama-sama, Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh yang kami hormati, kami ta'zimi, seluruh pengurus masjid, takmir, dan juga pemuda-pemudi yang ada di masjid ini. Tidak terlupakan seluruh jamaah sholat subuh. Semoga kita semuanya selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para jamaah, pagi ini kita akan mengkaji kitab Nasoihul Ibad, salah satu makalah
dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan seperti ini. Inna fasadal qulubi an sittati asya'a. Sesungguhnya rusaknya hati itu disebabkan karena 6 perkara. Jadi para jamaah, Allah memberikan kepada manusia ada hati, ada nafsu, ada akal. Allah memberikan hati, maka sifat dari hati itu mesti cenderung kepada kebaikan. Jadi nek hati itu mesti apik. Sebaliknya, kalau lebih mengarah kepada potensi nafsu, maka lebih cenderung untuk melakukan keburukan. Nah, fungsinya akal ada di mana? Akal akan menyaring mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Jadi kalau manusia lebih mengedepankan kepada unsur hatinya, maka pasti mengarah kepada potensi kebaikan. Karena itu dalam surat Asy-Syams dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa untuk memilih 2 hal. Fujuraha, potensi keburukannya, wa taqwaha atau potensi kebaikan. Ibarat sebuah bandul, manusia itu mesti ke kanan dan ke kiri. Jadi kanan kiri, kanan kiri, kanan terus. Maksudnya apa? Manusia itu cenderung melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Lantas apakah kita mendolimi diri kita sendiri dengan fungsi Allah memberikan hati ini? Di sisi lain Allah juga memberikan yang namanya akal pikiran. Maka seharusnya potensi kebaikanlah yang lebih kita utamakan dibandingkan dengan potensi keburukan. Lanjutan ayatnya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang lebih mengedepankan kebaikannya. Jadi sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang yang lebih mengedepankan membersihkan jiwanya, yaitu hatinya. Sebaliknya, waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah ketika orang itu mengabaikan hatinya, lebih cenderung mengedepankan kepada nafsu. Ini manfaatnya. Jadi memang dari dulu Allah menciptakan nafsu itu rodo error nafsu itu. Ketika Allah menciptakan nafsu, ditanya sama Allah, wahai nafsu, sampean siapa, saya siapa? Dijawab, saya yo saya, sampean yo sampean. Lu udah remah kakek. Nafsu teko Madura soalnya. Ya apa sih nafsu ini? Dilebokkan ke neraka. Apa dilebokkan itu? Dimasukkan ke neraka. Digodok selama 100 tahun. Begitu 100 tahun diangkat lagi nafsu, ditanya lagi, nafsu, saya siapa, sampean siapa? Jawab lagi, saya yo saya, sembian yo sembian. Lu ya apa nafsu kira? Masukkan lagi ke neraka 100 tahun. Selesai 100 tahun dihukum, diambil lagi, nafsu, sampean siapa, saya siapa? Enggak, sepuntene Gusti, sampeyan iku Tuhan saya itu penciptaane sampeyan. Loh, kono ketuwingi lah enak caranya Gusti Allah. Jadi tidak dulu nafsu itu memang ketika diciptakan sudah ada unsur keburukan. Sehingga ada namanya nafsu amarah, nafsu lawamah. Ketika nafsu sudah bisa ditekan serendah-rendahnya,
maka disebut dengan nafsul mutmainnah. Jadi nafsu itu tidak bisa hilang dalam diri kita, mesti mengimbangi terus, nututi. Sudah sregep ibadah sholat subuh. Alhamdulillah di sini saya datang sebelum adzan, sudah banyak yang sholat di sini. Ada yang qiyamul lail atau memang nunggu subuh. Alhamdulillah di masjid-masjid manapun jarang terjadi. Sehingga ada begitu adzan baru berangkat. Di sini enggak, tadi sudah, masya Allah, ini luar biasa. Perlu ditiru oleh masjid-masjid yang lainnya. Semoga kita bisa istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sudah mau berangkat subuh, sudah siap. Yang perempuan bilang, ya, gak embuh. Subuh embuh ya. Nah, akhirnya ada godaannya. Ya inilah kemudian yang namanya nafsu. Walaupun ya gak salah sebenarnya, namun akhirnya Allah terkalahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, inna fasadal qulubi an sittati asya'a. Sesungguhnya rusaknya hati itu dikarenakan ada 6 sebab. Ini menurut Hasan al-Basri. Yang pertama, awaluha utawi kawitane sittati asya iku yudnibuna, berbuat dosa, biroja taubati, dengan harapan dia akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Orang yang pertama ini dia sering melakukan dosa, melakukan keburukan, tapi juga sering bertaubat. Bahasa lainnya, tobat sambel. Melakukan keburukan, terus dia berpikir, Allah loh, maha pemaaf, maha pengampun, ghafurun rahim, misalkan gitu. Maring ini laku tobat, di sepuro maneh beres. Di lain kesempatan ada peluang untuk melakukan keburukan, dia melakukan keburukan, dia berpikir setelah ini saya tobat lagi, beres. Yang seperti ini banyak mboten kira-kira. Mata. Kadang ya Allah, orang yang korupsi mawon, saya kadang untuk gregeten saya itu. Sudah jelas-jelas korupsi, ditangkap KPK, masih sempat melambaikan tangan sambil senyum-senyum. Betul? Nggak tahu secara psikologis artinya apa. Cuma sudah jelas-jelas ketangkep tangan OTT, dia masih sempat melambaikan tangan. Kalau ditanya, apakah banyak korupsi? Enggak, saya terfitnah. Saya katakan gregetannya di situ, ya Allah, kok enggak merasa bersalah sambil menundukkan wajahnya, misalkan minta maaf saya sudah melakukan salah. Enggak, rata-rata saya lihat seperti itu, rata-rata. Makanya sekarang itu benar kok, kalau menurut Rasulullah pernah bersabda seperti ini, at-taubatu inda syuyukhi hasanun wa inda syababi ahsan. Taubat itu bila dilakukan oleh orang tua itu bagus. Namun bila tobat dilakukan oleh anak-anak yang usia remaja, pemuda, itu jauh lebih bagus lagi. Makanya ketika di masjid atau di musola ada jamaah anak-anak muda-muda, itu senangnya Masya Allah, luar biasa. Ada anak kecil, alhamdulillah. Kebanyakan masjid atau musola orang sepuh-sepuh biasanya. Saya itu pernah tahun 2002 awal masuk Surabaya, saya main ke rumah kakak saya di daerah Surabaya, saya tidak tahu masjid mana. Subuh itu hanya ada 3 yang jamaah, 4 sama saya. Imamnya, muadzin, satu lagi orangnya agak sepuh, terus saya. Selesai salam, wiritan, imam matur kepada makmumnya. Ya bocah, didol lah masjid ini. Kita tenanan nih, sholat subuh itu. Saya kaget sambil wiritan, astagfirullah di masjid didol. Jadi ini muadzin nih, nek kula mboten kula dol bah. Dia Pak no aja, kula bom sekali.
Dengan entengnya tuh bilang seperti itu. Sing lebih tua lagi yang lebih kita Allah ditanya. Sampean Gus piye? Nek kula mboten. Kalau kotak-kotak dadi kos-kosan. Masjid kayak kos-kosan. Karena begitu sepi. Di sini alhamdulillah bapak-bapaknya banyak yang istiqomah, ibu-ibunya juga istiqomah. Seingat saya pernah ke sini 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu. Pokoknya pernah. Makanya saya tuh seneng istiqomah yang jenengan. Semoga saja istiqomah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi rusaknya hati yang pertama itu dikarenakan seringnya berbuat dosa dan dia berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para jamaah sekalian, tidak salah kok ketika orang itu memperbanyak istighfar, itu tidak salah. Namun alangkah lebih bagusnya bukan hanya memperbanyak istighfar, namun juga memperbanyak membaca hamdalah. Mengapa? Sebab istighfar itu akan mengingat-ingat masa lalu. Tapi kalau hamdalah itu berharap menjemput ridho Allah, berharap menjemput kebaikan di masa mendatang. Bapak misalkan istighfar, mestilah sambil mengingat kesalahannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Apalagi yang pernah melakukan keburukan yang sangat, sangat. Astagfirullah. Ya Allah. Eling dosane ngono nangis biasanya. Tapi kalau hamdalah agak nangis, yang ada hanya adalah senyum. Alhamdulillah ya Allah, saya diberikan kesehatan. Alhamdulillah suami saya soleh ya Allah. Alhamdulillah anak-anak saya semuanya hebat-hebat, pinter-pinter, soleh-soleh. Jadi yang ada itu adalah harapan-harapan, kegembiraan-kegembiraan. Maka sebisa mungkin jangan hanya memperbanyak istighfar, namun juga dibarengi dengan hamdalah. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Boleh kok kita melakukan kesalahan itu boleh, tapi ojo sering. Allah Gusti Allah Maha Pengampun beres. Akhirnya besok maksiat meneh. Loh semen kok maksiat? Loh mari tobat aku. Tobat. Sore ini maksiat meneh. Loh jare tobat. Mau mari tobat maneh. Jadi Gusti Allah malaikat sing nyatet iku bingung. Iki tergolong di surga apa neraka? Surga ditulis malaikat bingung. Karepmu. Saking bingungnya. Tetap Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi jangan lantas memanfaatkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Enggak jauh beda dengan kita lah. Misalkan kita selaku pimpinan, ada karyawan kita hari pertama terlambat, oke dimaafkan. Hari kedua terlambat, bendino telat, kira-kira gimana? Langganan, cari ibu langganan, pecat aja suwen, langsung ke SP-an, pecat. Udah diperingatkan, balik nih, peringatkan. Mesti andalanya maaf. Iya Pak, maaf, saya tadi macet. Besoknya lagi, maaf Pak, ban saya bocor. Besoknya lagi, maaf Pak, tadi mogok. Besoknya lagi, maaf Pak, kebanjiran. Enggak ada hujan, enggak tahu mau banjir Pak. Misalnya gitu. Jadi tiap hari terlambat mesti jengkel, sama seperti Allah. Kalau Allah dipermainkan, kira-kira marah tidak? Kira-kira marah, kecewa. Maka jangan sampai taubat yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah itu lantas kita sia-siakan, lantas kita biarkan begitu saja. Kalau Allah sudah tidak meridhoi dalam hal ini, maka walaupun kita bertaubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa cirinya taubat yang diterima oleh Allah? Taubat yang diterima oleh Allah itu kita tidak akan mau melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Jadi ini wis diterima, arep nglakoni elek meneh iku gak sida.
mikir astagfirullah, ojo, astagfirullahaladzim, ya Allah, moh meneh. Nah, itu berarti diterima oleh Allah. Tapi kalau saya oke ya, taubatnya belum diterima oleh Allah. Bukan taubatan nasuha. Nah, inilah kemudian jok sampai hati yang kita miliki ini terkotori, ternodai hanya karena taubat-taubat sambel yang kita lakukan. Yang pertama. Yang kedua, wa ya'lamunal ilma wa la ya'maluna. Wa ya'lamuna lan padha ngaweruhi sira kabeh, ngaweruhi al ilma ing ilmu, wa la ya'maluna namun ora nglakoni ilmu niku. Alias berarti bahasa lainnya berilmu namun tidak mengamalkan. Punya ilmunya, pinter, paham, namun tidak diamalkan. Sing paling bahaya itu sudah paham, sudah menyampaikan, namun tidak melakukan. Dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosane besar kalau kita hanya ngomong tok tapi tidak mau melakukan. Ini dosanya sangat besar. Di dalam peribahasa Arab, al-ilmu bila samarin kasyajari bila al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tanpa amal itu ibarat pohon tanpa buah. Jadi tanduran, pohonnya lebat, daunnya lebat, pohonnya rindang gede, pohon pelem misalnya, tapi nggak berbuah, berarti kemanfaatannya berkurang. Alangkah lebih bagusnya, sekecil apapun pengetahuan yang kita miliki itu jadi bermanfaat. Lebih-lebih bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun juga untuk orang lain. Jangan sekali-kali pelit ilmu. Boleh kok orang berilmu semakin hari semakin merunduk. Boleh. Tapi tidak lantas ilmu itu disembunyikan dari dirinya. Pointer, ditakoni ngono, aja takok aku, takok kono lho, gak paham aku. Wah, jangan. Kalau memang kita tahu, kita sampaikan. Kita tahu mesin, misalkan gitu, mesin mobil. Ada mobil mogok, cuek, nek gelem bayar sik, lah yonda. Kita bantu sebisanya. Oh ini mogok karena akinya sowak ini kayaknya. Coba sih, dicoba. Jadi sekecil apapun ilmu yang kita miliki akan lebih bermanfaat kalau diamalkan. Nah, kadang kan ada sih orang yang seperti itu. Misalnya ustadz misalkan diundang, dia kemudian mohon maaf menyebutkan nominal. Saya biasanya sekali datang dijemput, kemudian sekian. Waduh, itu yang sesuatu yang apa ya? Kurang etis. Sebab apa? Rasulullah dakwah itu juga tidak pernah menyebutkan nominal. Justru malah Rasulullah berdakwah itu di saat Rasulullah sudah berada di atas, di dalam ekonominya. Contoh, mengapa Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun? Karena 40 tahun dalam ilmu psikologi agama namanya konversi beragama. Kematangan beragama seseorang. Semakin matang agamanya atau mulai matang itu pada usia 40. Jadi ini usia 40 tahun itu semakin matang ibadahnya, semakin matang pemikirannya, semakin matang ide-idenya, ekonomi semakin tertata. Rasulullah menikah dengan Ibu Khadijah, orang terkaya yang pertama di sekota Makkah. Begitu menikah, ekonomi semakin naik. 40 tahun jadi Nabi dan Rasul, apa yang terjadi? Mulai dakwah. Harta yang dimilikinya digunakan untuk berdakwah. Bukan kemudian sebaliknya.
justru mengatasnamakan agama untuk kepentingan pribadi. Semakin lama semakin besar Islam. Rasulullah juga demikian, semakin berjuang dalam Islamnya. Ini harusnya seperti itu. Makanya ada juga dalam Al-Quran itu dikatakan ketika usia 40 tahun ada amal ibadah yang lebih prioritas. Falamma balahu asyuddahu wa balahu arba'ina sanah. Kalau sudah usia 40 tahun, maka qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati qala inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat ini bukan sebagai doa saja, bukan. Ketika kita menafsirkan ayat ini, maka ayat ini itu lebih condong pada amalan-amalan yang lebih dicintai oleh Allah tatkala sudah memasuki usia 40 tahun. Bahasa kerennya lagi, indikator kematangan beragama seseorang. Apa? Yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Kalau kita masuk usia 40 tahun, maka prioritas ibadah yang pertama adalah meningkatkan rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, saya diberikan istri yang solihah, anak-anak yang hebat-hebat, rumah sudah punya. Harusnya seperti itu. Kebanyakan boten. Usia 40, karir semakin meningkat, semakin melonjak, karirnya meningkat lagi, ibadah semakin berkurang. Gini betul. Karena usia 40 itu biasanya sudah mulai kerja, sudah mulai bagus-bagusnya. Misalkan kita merintis usaha itu, mulai banter-banter dan semangatnya kerja 40 tahun. Tapi seharusnya diimbangi dengan syukur, yang pertama. Yang kedua, wa ala walidayya, syukur kita kepada orang tua kita. Artinya membahagiakan orang tua. Yang ketiga, wa an amala sholihan tardahu, berbuat amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Jadi prioritas ibadahnya bukan banyaknya ibadah, bukan, tapi ibadah yang diridhoi oleh Allah. Lagi sing rada angel. Kadang kita sedekah pengen dilihat oleh orang lain. Berbuat kebaikan pengen disanjung oleh orang lain. Ini tidak konsepnya. Tardahu, yang diridhoi oleh Allah. Selanjutnya, wa aslih li fi dzurriyyati, memperbaiki kualitas diri dan dzurriyah, keturunan. Ternyata dalam Islam itu tidak ada istilah anak pitung turun, tidak ada. Itu adalah istilah orang Jawa. Yang ada apa? Dzurriyah, keturunan. Jadi memperbaiki kualitas diri kita dan keturunan kita. Maka investasi yang luar biasa bukan harta kita, namun investasi terbesar yang sangat berharga adalah anak-anak dan keturunan kita. Mungkin. Jadi makanya mendidik anak itu jangan separuh-separuh. Emang pengen jadi apa? Pengen hafid Al-Quran, bagus, alhamdulillah, bangga orang tua. Emang pengen jadi apa? Yes, pokoknya urip tak lu. Angel wis. Makanya ya Allah, punya anak terus manut itu rasanya nikmatnya luar biasa. Selanjutnya, qala inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Jadi taubat itu dicintai oleh Allah ketika sudah memasuki usia 40 tahun atau lebih. Yang terakhir, wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Harapannya nek wis usia 40 tahun, wa inni minal muslimin, andaikan dicabut nyawanya oleh Allah dalam kondisi husnul
khotimah. Boten kok diwalik. 40 tahun karir meningkat, tambah soge, tambah pengen wedok. Lah iki yang susah. Makanya biasanya godaannya laki-laki itu usia-usia 40-an. Tapi kalau sudah 60 nggih mboten Bu, bener enggak usah khawatir. Bapaknya ning omah terus kok. Alhamdulillah. Nek 40 iku rada dikhawatirkan. Kebetulan saya juga 41, makanya untuk khawatir ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik lagi sekarang kitab ini. Yang ketiga. Tadi yang ketiga, yang kedua ya'lamun al ilma. Yang ketiga, wa idza amilu la yukhlisuna. Wa idza amilu lan nalikane padha ngamal sira kabeh la yukhlisuna boten ikhlas. Jadi yang bisa merusak hati itu yang ketiga adalah beramal namun tidak disertai dengan keikhlasan. Sing wonten justru malah kadang mengundat-undat. Apa mengundat itu ya? Mengungkit-ungkit. Kadang diumumkan, contoh mohon maaf. Ini ada rencana pembelian karpet baru di Masjid Nurul Iman misalkan. Siapa yang mau nyumbang silahkan, langsung ditulis. Sing gede lho ojo lali, aliasan. Gedekno tulisane iku 10 juta misalnya gitu. Ditulis cilik. Loh kok cilik sing gede. Besarkan. Kalau perlu diumumkan di depan, aliasan 10 juta misalnya gitu. Nah, khawatir namanya hati itu kadang tergoda. Contoh gini, contoh. Pernah Rasulullah itu pulang dari perang Khaybar. Rasulullah itu kalau perang hampir 90% banyak menangnya, kecuali perang yang kedua yaitu perang Uhud. Rasulullah kalah. Perang Badar menang, Khandaq menang. Pokoknya menang tuh. Perang Khaybar menang. Setelah perang Khaybar Rasulullah pulang sampai tengah jalan di sebuah masjid. Rasulullah nangis di situ. Pas habis sholat terus nangis. Sahabat tanya, ya Rasul, jenengan kok nangis? Harusnya bahagia karena telah memenangkan peperangan. Nambah nangis meneh kanjeng Nabi. Nangis terus. Bingung para sahabat. Loh, ndak remah ya Rasul iki rek. Medura meneh sahabat deh. Kok malah nangis kanjeng Nabi? Ditanya, ya Rasul, ada apa gerangan? Rasulullah bilang, sahabat ketahuilah, ini yang saya takutkan. Dulu pernah ada seorang nabi, tapi Rasulullah tidak matur nabi siapa. Ada seorang nabi itu yang setiap perang mesti menang terus. Perang menang. Nabi ini dan seluruh pasukannya itu hebat-hebat. Orangnya ahli strategi perang, ahli peperangan, ahli memainkan senjata, pinter-pinter, hebat-hebat. Setiap peperangan mesti menang. Nah, suatu ketika Nabi ini batin dalam dirinya. Lah iya, saya itu nek perang mesti menang. Ngeten iki karena kekuatan dan kehebatan saya. Nggih, kurang lebih seperti itulah orang guyune. Dia itu bangga dengan dirinya sendiri. Pasukanku juga demikian, hebat-hebat. Ini karena saya yang mengajari. Jibril mandap, sret. Ya Nabi, loh, ada apa Bril? Mohon maaf, Allah tidak berkenan dengan ucapan sampeyan. Terus kadung ya Bril, sing ndi? Iku mau lo cek tas. Sampeyan punya sifat ujub, sampeyan punya sifat sombong. Loh, terus kadung ya Bril, piye iki? Lah, karena sudah terlanjur, maka terasa Gusti Allah sampeyan disuruh milih 3. Yang pertama, sampeyan perang selanjutnya akan kalah. Yang kedua, sampeyan dan seluruh pasukan nanti suatu saat akan terjadi kekeringan dan kelaparan. Atau milih opsi yang ketiga, sampeyan dan seluruh pasukan langsung mati mendadak. Milih ndi? Bingung. Loh, milih ndi Gibril?
Bosone cek gedene, Bil. Mek titik tok lo pada lagu mau. Wis kadung jare Jibril. Ya apa cepet lang milih iki. Akhirnya Nabi ini rundingan dengan punggawa-punggawanya. Saya tadi mohon maaf sudah melakukan kesalahan. Saya sudah ujub sombong kepada Allah. Ini hukumannya suruh milih 3. Kira-kira kita pilih yang mana? Kalau kita pilih yang pertama, kita akan kalah. Harga diri, bro. Mosok kalah, bro. Jadi cek anak sombongnya meneh. Kalau milih yang kedua, kelaparan, kemiskinan, ya padha wae melarat iki. Susah. Atau milih yang ketiga, langsung mati sekalian. Akhirnya Pak disepakati dengan para penggawanya, nggih pun milih yang ketiga aja, kita milih mati semuanya. Langsung seketika itu Allah menghancurkan Nabi itu dan semua bala tentaranya. Dari cerita ini paling boten ternyata Allah itu sangat membenci yang namanya sombong. Makanya jangan sampai hati yang kita miliki itu ada kesombongan sedikit saja. Lantas bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkan kesombongan adalah dilawan dengan keikhlasan. Saya ulang. Cara menghilangkan kesombongan adalah dilawan dengan keikhlasan. Ada seorang jamaah yang tanya kepada saya, Ustaz, saya itu ibadah alhamdulillah, tahajud gak pernah telat, puasa Senin Kemis saya lakukan. Kira-kira Ustaz, kurangkah ibadah saya? Loh, kok ini pertanyaannya? Saya juga untuk heran, ya apa jawab iki? Saya merasa kurang apa tidak? Saya merasa cukup kok. Oh, ya wes kayak gitu, saya gitu aja. Saya khawatir pertanyaan tadi itu didasari karena kesombongan. Mosok kak surga Ustaz, aku wis tahajud deh. Loh, belum tentu. Surga atau neraka itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita yang seperti ini tetap berharap kepadanya. Ya Allah, terimalah amal baik saya, terimalah sholat saya. Karena kita tidak tahu loh, sholat kita diterima oleh Allah atau tidak. Makanya selesai sholat, kebanyakan mesti istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena khawatir waktu sholat itu ada yang kurang. Entah ingatan kita nggak fokus, entah mungkin gerakan kita yang kurang tepat, entah mungkin elinge waktu takbiratul ihram tok Allahu akbar ngono lali. Wong kadang bilangan rakaat aja kadang lali kok, kadang. Makanya perlu istighfar, astagfirullahaladzim. Itu juga perlu. Nah, oke. Selanjutnya, wa ya'kuluna rizqa wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkuruna. Wa ya'kuluna lan padha mangan sira kabeh mangan-mangan rizqallah ing rezekine Gusti Allah, wala yashkuruna di sisi lain tidak bersyukur. Diparingi Allah rizki tapi tidak diimbangi dengan syukur. Makanya padahal jaminannya Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur akan ditambah. Saya itu sudah bersyukur punya anak 2, ditambah oleh Allah 3. Tak syukuri mana, alhamdulillah ya Allah anak kula 3, tambah mana 4. Saya bersyukur punya 1 istri, ditambah mana kali Gusti Allah. Mboten tambah lemu maksudnya. Tambah istri mboten no. Tambah lemu, tambah setia, tambah soliha niku. Jangan aku wah ya apa Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Allah akan menambah kenikmatannya, itu pasti. Yang penting syukur. Namun ya gitu, jangan lantas diungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan. Dalam kitab Hikam dikatakan, la tatlub iwadan ala kulli amalin. Kita jangan pernah meminta
balasan dari amal perbuatan yang kita lakukan. Mengapa? Sebab nggak sesuai antara yang diberikan oleh Allah kenikmatan itu kepada kita tidak sesuai dengan apa yang kita persembahkan ibadah kita kepada Allah. Makanya tidak boleh kemudian mengungkit-ungkitnya atau mengharap-harap yang terlalu. Ya Allah, cok tadi lo aku tahajud lo, masuk lali Gusti. Malaikat catatan kat, lo gak usah. Wis otomatis ngoten pasti akan diterima oleh Allah. Jadi ternyata ngeten Bapak Ibu, ini yang perlu kita rumuskan. Dalam setiap ibadah kepada Allah, pasti Allah memberikan dua hal. Ada yang namanya makbul, ada namanya mabrur. Makbul, mabrur. Makbul itu dari kata qabala yuqabilu, diterima. Mabrur dari kata birro, ya birru. Setiap ibadah yang kita lakukan, pokok syarat rukun terpenuhi, pasti makbul, diterima oleh Allah. Namun belum tentu mabrur. Yang sulit itu mencari mabrurnya ibadah. Kalau hanya mencari makbulnya, gampang. Makanya sampai dikatakan haji itu al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur pahalanya tak lain dan tak bukan adalah surga. Sing angel mabrurnya. Kalau makbul, pokok syarat rukun terpenuhi, diterima. Terus maksudnya bagaimana? Mabrur itu dari kata birro ya birru, berbuat baik. Harapannya berarti selesai kita melakukan ibadah, ada nilai tambah, ada kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Sholat misalkan, sebab masih banyak dijumpai orang sholatnya khusyuk, peliti masya Allah, itu juga ada. Orang yang sholatnya khusyuk, sombongnya masya Allah, itu juga ada. Jadi nggak menjamin bahwa sholat itu akan bisa menjadikan orang itu semakin dewasa pemikirannya, boten. Tapi sholat itu seharusnya bisa menjadikan seseorang mabrur. Contoh, di dalam gerakan rukuk. Rukuk ini ibaratnya gitu, posisi yang paling tepat di saat kita dipenggal. Kan posisi ini menyerahkan diri. Wis kula pasrah Gusti, jenengan bacok monggo, dipenggal nggih monggo Gusti, kula pun siap. Ibarat yang kedua, rukuk itu adalah tawaduk kepada orang lain. Monggo, nggih, kan sambil merunduk. Maka seharusnya orang yang ahli ibadah, ahli sholat, harapannya berarti dia pun semakin baik kepada orang lain, semakin menghormati orang lain, semakin menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebanyakan nggak seperti itu. Sholat sebagai sholat itu aja, sebagai rutinitas. Maka alangkah emannya yang seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan mabrurnya ibadah. Ini yang tersulit. Poso, makbul, diterima kali Gusti Allah. Tapi belum tentu kita bisa mabrur puasa kita. Mabrurnya puasa bagaimana? Bukan hanya menahan lapar dan haus saja, namun juga bisa mengerti perasaan orang lain. Itu salah satunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Wala yardawna bi kismatillah. Wa ma yardawna lan boten ridho terhadap pembagiane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau menerima atau tidak rela menerima pembagian dari Allah. Contoh, diparingi nikmat, tonggone saged tumbas mobil anyar, sebelahe dereng saged. Alhamdulillah ning, aku mau tuku mobil anyar, lu paling korupsi ku paling. Nah, jangan. Tetap kita mengucapkan alhamdulillah. Mungkin satu saat kita butuh bisa pinjam mobil tetangga tadi. Ada di Jemur itu ada. Di tetangga saya. Wah, senengane iri tok. Saya beli manuk ilang manuke. Loh, kok karek kurungan kok? Nggih. Oh, no, pokoknya usilnya itu ada.
Jadi ternyata tidak semua orang itu baik ternyata, tapi ya nggak usah dibatin tak pateni main ngomong gitu. Ya guys, biarkan aja. Nanti juga akan insaf dengan sendirinya. Tetap kita berbuat baik, dikirimi disopo. Suwe-suwe ini alhamdulillah berubah ternyata. Terakhir, iwayat fanuna mautahum, lan ngubur jenazah, wala ya'tabirun, namun tidak bisa mengambil ibarat atau peringatan pada peristiwa tersebut. Kalau kita ada orang meninggal, lantas kita menguburkan, seharusnya mengambil ibarat di situ. Ya Allah, besok saya kalau meninggal itu gimana ya? Ada yang ngantar atau tidak? Mosok berangkat dewe Gusti unu glondong. Kadang saya tuh ngeri nih ada orang meninggal terus saya ikut menguburkan. Itu saya bayangkan di situ. Besok ada yang mengangkat jenazah saya atau tidak ya? Terus sing teko wong piro, tak deloki wong-wong. Oh, alhamdulillah kenal aku kabeh. Masuk kenal tok. Sebab ada loh ngapunten di Jemur itu ada. Tapi sudah beberapa tahun yang lalu. Orangnya itu masya Allah, ya Allah, astagfirullah. Jarang bersosial. Bahkan nang tonggo itu nggak pernah. Riaya itu ya? Apa mau? Lebaran pun mboten ke rumah tetangga, dilewati mboten mau. Akhirnya begitu meninggal dunia, orang-orang nggak ada yang datang. Kebetulan kecelakaan malam-malam diumumkan di masjid, meninggal dunia ini, nggak ada yang datang. Akhirnya nelpon pondok, Ustadz mohon dikirim, minta tolong santri untuk ngangkat jenazah. Saya kaget, loh, kalau sing ngangkat apa lek? Mboten enten sing dugi ya Ustadz. Pak Mudin tok niki ngadusi kali ketau cetak Pak Mudin. Berarti ngadusi kali ketak maling mau cetak. Tak ngerti Pak Mudin, Den, ya napa Pak Mudin? Kok ceblok ae niku ne gayunge. Gregeten kula tak ketak ae tak. Kok kayak astagfirullahaladzim ceblok dicukup maneh. Asli diketakne asline. Akhirnya saya bilang ke Pak Yai, ya wis kirim santri untuk ngangkat jenazah. Jadi sing ngangkat jenazah lo gak ada yang mau. Begitu selesai subuh, tetangga rame. Loh, katanya meninggal. Iya ya apa gak kurung. Kebanyakan tidak dengar. Loh itu loh. Saya kadang membayangkan sesuknya aku mati piye, masa kok sing ngangkat rek, aku mlaku dhewe unu. Gak lucu lah. Sing gawe kain kafan gak ono. Mosok aku tak bungkus kain ijo koyo lemper ngene Gusti. Makanya ya Allah, kalau ada kematian kita ambil ibarat di situ. Semoga kita semuanya ketika dicabut nyawa kita dalam kondisi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Monggo kita bersama-sama berzikir. Ini sampai jam berapa biasanya? Jam 8. Nggih, monggo sareng-sareng zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli silsilatihi, khususan ila jami' abaina wa ummahatina. Ya Allah, kedua orang tua kita, semoga selalu Engkau bahagiakan, Engkau muliakan, Engkau ampunkan semua dosa-dosanya, Engkau terima semua amal baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, khususon putra-putri kita, cucu kita, dzurriyyah kita semuanya, keluarga kita, semoga dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, putra-putri cucu yang solih dan solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususon hajat kita semuanya, semoga kita semua termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur,
dan semoga apa yang kita usahakan diterima dan diridhoi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah ya salam, ya Allah ya salam, ya Allah, ya Allah ya salam, ya Allah ya salam. Wahai Allah yang maha memberi kesembuhan, sembuhkanlah, berikanlah obat yang terbaik untuk kita, untuk saudara kita, dan untuk orang-orang yang sakit di sekitar kita. Ya Allah ya Shifa, ya Allah ya Shifa, ya Allah, ya Allah ya Shifa, ya Allah, ya Allah ya Shifa, ya Allah ya Shifa, ya Allah ya Jalil, ya Allah ya Jalil, Allah ya Jalil, ya Allah ya Allah ya Jalil, ya Allah ya Sabur, ya Allah ya Sabur, ya Allah, ya Allah ya Sabur, ya Allah ya Sabur, ya Qawiyu ya Matin, ya Qawiyu ya Matin, ya Qawiyu ya Qawiyu ya Matin, ya Qawiyu ya Matin, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Latif, 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 ya Qahharu ya Jabbar, ya Qahharu Jabbar, ya Qahharu ya Jabbar, ya Qahharu Jabbar, ya Qahharu ya Jabbar, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u, ya Sami'u ya Basir. Wahai Allah, semoga kita semuanya tetap diberikan kekayaan oleh Allah, kekayaan hati kita, kekayaan hidayah untuk kita, kekayaan kesehatan kita, dan kekayaan finansial kita.
Ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattah, ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattah, ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u, Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Hadiyu ya Alimu, ya Khabiru ya Mubin, ya Hadi, ya Khabiru ya Mubin, ya Hadi, ya Khabiru ya Mubin, ya Ghaniyu ya Karim, ya Ghaniyu ya Karim, ya Ghaniyu, ya Ghaniyu ya Karim, ya Ghaniyu ya Karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Mujibu ya Wahhab, ya Mujibu Wahhab, ya Mujibu, Mujibu ya Wahhab, ya Mujibu ya Wahhab, ya Hafidhu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah, ya Hafidh ya Allah, ya Hafidh, ya Wakilu ya Allah. Wahai Allah, di pintu Ka'bahmu terdapat salah satu tulisan Ya Hannanu Ya Mannan. Semoga dengan barokahnya Ya Hannanu Ya Mannan, kami semuanya Engkau berikan kesempatan untuk bisa tindak ke Mekah dan Madinahmu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Hannanu Ya Mannan, Ya Hannanu Mannan, Ya Hannanu Ya Mannan, Ya Hannanu Ya Hannanu Ya Mannan, Ya Wadudu Ya Wadud, Ya Wadudu Wadud, Ya Wadudu Wadud, Ya Wadudu Ya Wadudu Ya Wadud, Ya Dayyanu Ya Burhan, Ya Dayyanu Burhan, Ya Dayyan Ya Burhan, Ya Dayyanu Burhan, Ya Dayyanu Ya Burhan, Ya Sultanu Ya Allah, Sultanu Ya Allah, Ya Sultan, Ya Sultanu Ya Allah, Ya Sultanu Ya Allah, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Rahmanu Ya Rahim. Salamun qawlam min Rabbir Rahim, 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 Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli, Rabbi habli minas salihin. Inna fatahna laka fatham mubina, Inna fatahna laka fatham mubina, Inna fatahna mubina, Inna fatahna laka fatham mubina, Inna fatahna laka fatham mubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liwalidina wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'un du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa ni'matan 'indal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.